Bekicot. Konnichiwa dulurku, apakah kalian setuju kali ini kita bahas film Jepang lagi lur? Setuju atau kagak, toh ini film juga udah terlanjur gue bikin ulasannya kan lur? Setuju aja lah ya. So, mari perkenalkan lur, judul film kita kali ini adalah Butterfly Sleep. Diartikan dalam bahasa Indonesia tentulah artinya kupu-kupu tidur ya lur. Apakah benar itu? Pasti benar lur. Dan dalam versi originalnya ini judulnya lur. Originalnya ini film adalah film Jepang dan Korea lur. Dua unsur budaya dipertemukan di film ini. Terlebih lagi film ini disutradarai oleh sutradara dari Korea namanya Jae Eun-jong. Sementara itu film ini mengambil lokasi syuting di Tokyo, Jepang ya lur. Karena latar ceritanya sendiri adalah negara Sakura ini lur. Film ini mendapat rating 6,5 dari IMDb dengan mengusung genre drama and romance. Film ini pertama kali ditayangkan di Jepang pada tahun 2017 dan barulah setelah penayangan perdana di Jepang dilanjutkan penayangan di Korea Selatan pada 14 Oktober 2017 di ajang Busan International Film Festival 2017 ya lur. Film ini sendiri akan dibintangi oleh aktor Korea Selatan yang bernama Kim Jae-woo yang dikenal sebagai No Sun-ki di drama Coffee Prince ya lur, dan lawan mainnya yaitu aktris senior Jepang Miho Nakayama. Dia adalah aktris terbaik di Yokohama Film Festival 1995 lewat penampilannya sebagai Itsuki Fuji di film Love Letter tahun 1995 lur. Oke lur, takut mulut gue berbusa, mari langsung saja kita berkicau lur. Kicau. Ini bukanlah adegan nyata di film ini lur. Ini hanyalah adegan sebuah khayalan seorang penulis novel terkenal Jepang. Beliau juga sudah dianggap maestro atau maha gurunya para novelis Jepang ya lur, yang mana dia juga seorang dosen sastra di sebuah universitas di Tokyo. Siapa dia? Ciluk Ba. Ini dia lur, namanya Ryoko, diperankan oleh Miho Nakayama. Usianya sudah menginjak 50 tahun lur, dan beliau awet muda sekali seperti yang kalian lihat ini ya lur. Di sini nampak beliau kesepian sekali ya lur, karena dia hanya hidup bersama doginya di rumah yang nampak asri itu dengan dipenuhi tumbuh-tumbuhan yang hijau lur. Esok hari nampaklah Ryoko dengan profesinya sebagai dosen lur. Dia mengajar di kelas sastra di sebuah universitas di Tokyo, dan ini momen beliau mengajar ya lur. Dan ini juga dikenal dengan sebuah universitas ternama saat itu di Tokyo lur. Usai mengajar dia balik ke kantornya, dan di meja para dosen dia diberitahu oleh temannya yang bernama Isi, dia juga seorang dosen ya lur, bahwa malam nanti ada makan malam bersama, dan itu dilaksanakan oleh pihak kampus yang dihadiri oleh para dosen dan mahasiswa lur. Katanya sebenarnya Ryoko nggak mau hadir karena dia ingin menyelesaikan novelnya, namun karena nggak enak akhirnya dia menyempatkan dirinya ya lur. Dan malam itu mereka pun makan bersama-sama, dan Isi nampak menemani si Ryoko, dan tiba-tiba saja salah satu fans meminta tanda tangan Ryoko untuk novelnya. Namun Ryoko kehilangan pena dan kacamatanya ya lur. Dia pun mencari-carinya, sepertinya Ryoko ini pelupa lur. Dan tengah malam Ryoko tiba-tiba saja kembali ke restoran itu, dan restoran itu sudah tutup ya lur. Semua orang udah pada pulang, tentu pemiliknya juga sudah tidur dan penjaganya, dan dia menggedor-gedor restoran itu yang udah tutup itu ya lur. Dan salah satu karyawan resto itu membuka pintu lur, dan inilah karyawan resto ini lur, namanya Chan Hai, diperankan oleh Kim Jae-woo. Dan Chan Hai mempersilakannya masuk dengan terbata-bata dalam berbahasa Jepang. Dia menanyakan apa yang dicari-cari olehnya, sampai nyunsep-nyunsep gitu. Dan Ryoko menjawab pulpennya tertinggal di sini tadi, padahal dia sendiri tadi lupa bawa kacamatanya kan lur. Dan Chan Hai memastikan kalau tak ada yang tertinggal di sini karena dia sendiri yang membersihkannya tadi. Dan karena Ryoko yakin tertinggal di sini, akhirnya dia pun menghidupkan lampunya dan meminta Ryoko mencari sendiri karena dia udah ngantuk dan besok dia ada kuliah, dia ingin tidur. Dan Chan Hai mengatakan besok kalau dia ketemu dia akan mengantarnya ke rumah Ryoko, tinggalkan saja alamatnya. Ryoko pun berterima kasih ke dia. Mendengar Chan Hai itu seorang mahasiswa, Ryoko sedikit terkejut kenapa Chan Hai bekerja di sini. Sebelum pulang Ryoko sempat melihat tempat tinggal Chan Hai yang benar-benar nggak layak ya lur. Ryoko pulang diam-diam malam itu dan tanpa mendapatkan hasil ya apa yang dicarinya di situ ya lur. Chan Hai pun bangun pagi-pagi lur, dan ini adalah bosnya namanya Omura. Pagi itu dia mendapatkan pena bagus di depan toko, dan Chan Hai langsung merebut pena itu dari Omura, si bosnya itu ya lur, dan mengatakan bahwa itu penanya dia lur. Dan pagi itu juga dengan bersepeda Chan Hai mencari rumah Ryoko, dan akhirnya dia menemukannya lur. Dengan sopan Ryoko menerima Chan Hai pula dan mempersilakannya masuk. Betapa senangnya Ryoko menemukan kembali penanya. Pantas saja dia merasa kehilangan karena pulpen ini hadiah dari mantan suaminya ya lur. Ternyata Ryoko ini janda lur, namun hubungan dengan mantannya masih berjalan dengan baik, dan Ryoko masih mencintai lakinya, makanya dia mengenang pulpen ini ya lur. Dan melihat kejujuran serta semangat keras dari Chan Hai sebagai mahasiswa, Ryoko benar-benar salut kepada pemuda ini. Mereka pun berkenalan
disinilah kita tahu bahwasannya Chan Hae ini adalah mahasiswa dari Korea ya lur, dan dia kerja paruh waktu untuk membiayai kuliahnya. Dia pun ternyata mahasiswa sastra juga ternyata lur, dan akhirnya Ryoko pun menawarkan Chan Hae untuk menjadi asistennya saja. Toh Chan Hae kan mahasiswa sastra, bisa banyak belajar darinya. Chan Hae pun sempat bingung karena bosnya di restoran itu begitu menyayanginya, pasti nggak diizinin kalau Chan Hae ingin resign ya lur. Chan Hae pun memutuskan untuk bekerja bersama Ryoko lur, namun dia juga tetap bekerja di resto itu. Dan Chan Hae melakukan hari-harinya dengan penuh semangat walau dia harus keteteran dengan waktunya ya lur. Tak hanya asisten biasa, Chan Hae pun terkadang menemani Ryoko jalan-jalan bersama doginya Ryoko ya lur. Seiring waktu, Ryoko dan Chan Hae menemukan titik kesamaan dalam prinsip mereka lur, yaitu sebuah semangat hidup, dimana Ryoko punya rahasia besar dalam hidupnya yang nanti akan terbongkar seiring jalan ceritanya ya lur. Maksudnya seiring jalan cerita film ini ya lur, dimana dia harus menanamkan jiwa semangat dalam hidupnya. Begitu juga dengan Chan Hae yang harus selalu semangat demi menggapai cita-citanya ya lur. Hari itu Ryoko membawa Chan Hae melihat koleksi buku-bukunya di lantai 2 rumahnya, dan betapa terkejutnya Chan Hae melihat semua sudut rumah dipenuhi dengan buku-buku ya lur. Dan Ryoko mengatakan Chan Hae punya banyak bahan di sini untuk menyelesaikan kuliahnya nanti, dan Chan Hae semakin menyukai kerjaannya menjadi asisten Ryoko ya lur. Dan di situ pula Chan Hae ditugaskan oleh Ryoko untuk menyusun gudangnya itu untuk menata kembali ribuan buku itu sesuai dengan urutan terbitannya ya lur, karena Ryoko sendiri sudah lupa dengan buku-buku itu lur. 視覚的に美しい整理。例えばね、この本は青いでしょ。一つの本棚には色別に整理すればいいんですね。そう、色別にすれば頭の中がリセットされて固定観念なしに自由に本を選ぶことができるでしょ。 Dan Chan Hae pun membaca beberapa novel yang ternyata ada yang bersifat 17 plus lur. Dan saking letihnya bekerja, Chan Hae pun sampai menghayal dengan alur cerita novel yang dibacanya itu ya lur. Kebersamaan mereka semakin menemukan titik kesamaan loh ya lur. Chan Hae pun menjadi kutu buku semenjak bersama Ryoko. Tentu Ryoko menyukai itu lur. Dan Ryoko pun mulai merasa ada sesuatu dari pandangannya ke Chan Hae, meski dia masih bingung dengan itu. Apa sih pandangan itu? Tentu saja itu pandangan suka ya lur. Ryoko mulai merasa gejala aneh dalam keseharian lur. Saat sedang jalan, dia disapa seorang anak, dan anak itu menyapa Ryoko. Dia mengatakan kalau anting Ryoko hilang satu. Ryoko hanya memakai satu anting saja. Coba lihat, kata anak itu. Dan Ryoko menatap telinganya lur, dan ternyata benar, dia lupa memasang anting satunya lagi. Dia hanya memakai satu anting. Dan hari itu ternyata dia akan menghadiri rilis buku dari mantan suaminya lur, dan mantannya juga seorang penulis. Ini dia si mantannya lur. Meski mereka telah lama berpisah, mereka masih berhubungan baik ya lur. Ternyata sang mantan suami ini menyimpan sebuah rahasia besar lur tentang penyakit yang diidap oleh Ryoko, namun dia nggak mau mengatakannya ya lur. Dan malam itu Ryoko mencoba mengkonsumsi obat lur, yang katanya itu obat pikun ya lur, bukan obat kuda liar ya lur. Dan terlihat pula malam harinya Ryoko menulis menggunakan alat bantu lur. Ada apa dengan dia? Ternyata pergelangan tangan Ryoko mulai bermasalah karena kebanyakan nulis, sarafnya pun terganggu. Dan esok harinya Ryoko melihat hasil kerjaan si Chan Hae. Betapa senangnya Ryoko melihat susunan buku-buku itu sangatlah rapi lur. Ini di luar dugaannya, Chan Hae benar-benar bertanggung jawab di setiap tugas yang diberikannya. Mereka mengobrol panjang hari itu, dan di situ Ryoko mengatakan kepada Chan Hae dia punya masalah dengan saraf pergelangan tangannya. Sarafnya itu sudah mulai lemah. Dia meminta Chan Hae untuk tinggal di rumahnya saja dan fokus bekerja dengannya, lalu meninggalkan restorannya itu. Apakah Chan Hae mau? Nah, oleh karena itu Chan Hae nggak bisa nolak ya lur. Dia memikirkan Ryoko yang sakit, tentu butuh bantuannya dia. Dengan berhati dia menerima tawaran Ryoko, tentu saja dengan gaji yang fantastis diberikan oleh Ryoko lur. 原稿用紙に書いた文章をパソコンに打ち直す編集者も大切は手書きなの。だけど手首がちょっと良くなくて。パソコン教えましょうか。いつコンピューター習うんですかって聞いてくるのよ。文字じゃなくて言葉で書きたいの。 Chan Hae mulai mengabari ke bosnya bahwa dia akan berhenti, dan bosnya pun berat hati melepasnya. Dia menganggap Chan Hae sudah jatuh cinta dengan Ryoko yang jauh lebih tua darinya, dan Chan Hae pun marah ya lur. Entah kenapa malam itu Chan Hae sebelum bobok terbayang dengan Ryoko menulis tanpa mengenakan apapun ya lur. Di sini Chan Hae seperti terobsesi dengan novel yang dibacanya kemarin lur. Dan Chan Hae pun mendapat kepercayaan dari Ryoko, di mana dia menulis dan memegang arsip-arsip penting untuk novel-novel Ryoko lur. Dan dia sekarang menjadi bagian penting dari hidup Ryoko. Saat berdiskusi dengan Chan Hae, tiba-tiba saja Ryoko mempraktekkan maksud bahasa novelnya tentang cinta lur. Dan kalimat yang dilontarkannya ke Chan Hae itu membuatnya kiku karena itu sangat romantis. それを康介が近くで見ている。沙織はここで絵を描いている。生めかしい。色っぽいはわかる？見る人がその人にと
溶け込んでしまうような、そんな。Malam itu Ryoko memusnahkan kertas-kertas bekas narasi novelnya. Ternyata itu berkas inti ya lur. Dia salah bakar dan dia juga salah arsip lur. Dan esok harinya di kelas Ryoko tiba-tiba saja menuduh Chanhae yang menghancurkan arsip itu. Dan Chanhae pun sampai ribut dengan mahasiswa lain yang ngatain si Ryoko pikun lur. Saat pulang tiba-tiba saja Ryoko pusing dan Chanhae pun menolongnya. Di sini Ryoko baru ingat kalau dia sendiri yang memusnahkan arsip itu. Dia baru sadar kalau dia salah kertas ya lur. Akhirnya Ryoko pergi menemui dokter dan di situ betapa terkejutnya si Ryoko lur. Setelah di scanning otaknya, dia mendapat vonis dari dokter kalau dia menderita penyakit yang namanya Alzheimer lur. Setelah di scanning otaknya, dia pun mendapat vonis dari dokter kalau dia menderita penyakit yang namanya Alzheimer lur. Itu nama penyakitnya ya lur. Apa itu Alzheimer? Apakah dia keturunan Arab? Bukan lur. Gue juga baru kali ini dengar penyakit Alzheimer. Ternyata setelah gue tanya ke teman gue yang seorang dokter gigi, gue disuruh ke dokter kandungan lur. Dan dokter kandungan meminta gue menemui dokter spesialis neurologi lur. Di situ gue tahu Alzheimer itu penyakit gejala yang berhubungan dengan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi memori, keterampilan berpikir dan kesehatan mental pengidapnya lur. Makanya Ryoko jadi pelupa ya lur. Nah itu gue dapat dari Wikipedia lur, bukan teman gue yang seorang dokter ya lur. Dan hari itu Ryoko memanggil salah satu mahasiswanya yang bernama Ana lur, diperankan oleh Ana Ishibashi. Dia datang ke rumah, dia meminta Ana untuk membantunya lur. Jadi Ryoko punya dua asisten hari ini ya lur, Ana dan Chanhae lur. Hari itu Chanhae pun bertemu dan berkenalan dengan si Ana. Gejala-gejala penyakit Alzheimer yang diderita oleh Ryoko semakin parah lur. Dia salah membawa resep saat ingin membeli obat ke apotek. Dan suatu malam dia juga salah jalan saat pulang ke rumah. Dia pun kesasar lur. Dan ini benar-benar mengganggu. Dan untung saja malam itu dia diselamatkan oleh mantan suaminya. Dan dia pun dijemput oleh Chanhae untuk balik ke rumah ya lur. Nampak Chanhae gagok ketemu dengan mantan suami Ryoko ya lur. Dan yang paling parahnya adalah Ryoko lupa cara membuka keran air lur. Hingga akhirnya dia menggunakan palu untuk mematahkan keran air itu ya lur, agar airnya bisa keluar. Dan Ryoko pun basah-basah pastinya lur. Chanhae kembali menjadi penyelamatnya malam itu. Dan Ryoko benar-benar terganggu dengan semua ini. Saking takutnya Ryoko pun memeluk Chanhae. Dan suasana yang mendukung sambil basah-basahan, akhirnya Ryoko ngecup si Chanhae ya lur. Dan mereka pun akhirnya bergelut malam itu. Dan mereka benar-benar bergelut dengan hebat lur. Dan paginya saat bangun, Chanhae memandangi Ryoko. Dia sepertinya bingung kenapa ini terjadi. Dan akhirnya mereka pun bersama lur. Mereka memutuskan untuk pacaran. Ryoko benar-benar kelepek dengan si Chanhae lur. Dia nggak mau kehilangan Chanhae, namun dia bimbang dengan penyakitnya. Tetapi hubungan mereka terus saja berlanjut. Mereka romantis-romantisan setiap hari. Dan bahkan hampir setiap hari pula si Chanhae minta jatah ke Ryoko ya lur. Sementara itu Ana mulai berhubungan dengan Chanhae karena mereka mau nggak mau harus kerjasama. Toh mereka kan sama-sama asistennya si Ryoko ya lur. Dan karena nggak kuat dengan keadaan, akhirnya Ryoko pun meminta resign menjadi dosen ke si Isi, teman dosennya itu lur. Isi keberatan sebenarnya, Ryoko adalah dosen terbaik di sini. Namun karena keputusan telah bulat, dia pun tak bisa menolaknya lur. Di rumah Chanhae benar-benar memberikan pelayanan prima ke si Ryoko di sisa umurnya ya lur. Meski Chanhae belum tahu apa yang diderita oleh si Ryoko, pada suatu hari akhirnya Ryoko pun mengatakan ke si Chanhae apa yang dialaminya selama ini. Dia pun menjelaskan ke Chanhae bahwasanya penyakit yang dialaminya ini sangat parah dan ini adalah penyakit otak, dan dia ingin Chanhae sedikit demi sedikit bisa menjaga jarak dengannya agar kepergiannya nanti tak menjadi luka bagi Chanhae. Namun Chanhae tak ingin semudah itu lur. Dia ingin menemani Ryoko sampai mati ya lur. Dan suatu malam Ryoko pun terus terang ke Chanhae lur bahwasanya dia meminta Chanhae untuk pergi ke rumah mantan suaminya agar segera meminta bantuan suaminya untuk membawa Ryoko ke rumah sakit khusus otak ya lur. Dan itu biasanya memang tempat perawatan bagi para penulis ya lur. So kesimpulannya, penyakit ini adalah penyakit yang banyak diidap oleh para penulis-penulis terkenal di Jepang ya lur. Ryoko memberikan pulpen kesayangannya ke Chanhae dan dia memberikan rumah dan buku-bukunya juga untuk ke Chanhae ya lur. Dan perpisahan ini benar-benar menyakitkan bagi Chanhae. Mereka pun berpisah di saat sedang anget-angetnya ya lur. Dan Chanhae balik ke Korea lur. Setahun kemudian dia pun balik ke Jepang dan dia menemui Ana, membahas proyek lanjutan atas novel-novel yang telah dirancang oleh Ryoko ya lur. Mereka pun bekerja
bersama berdua, dan sesekali Chan Hae pun keluar rumah untuk mengunjungi tempat-tempat yang sering dikunjunginya bersama Ryoko untuk mengenang masa-masa indahnya bersama Ryoko dulu lur. Dia pun mengurus semua buku-buku Ryoko ya lur, yang dibuatnya sebagai taman bacaan untuk para pecinta buku. Dan Chan Hae akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Ryoko ke rumah sakit, dan di situ pertemuan mereka berlangsung dengan sangat haru lur. Di sini nampak Ryoko sama sekali tak kenal dengan Chan Hae awalnya. Saat Chan Hae mendekatinya, Ryoko memegang tangan dan merasakan kulit Chan Hae. Disitulah dia tahu bahwa ini adalah Chan Hae, kekasih hatinya. Dan Ryoko mengatakan bahwa usianya hanya dalam hitungan hari doang. Penyakit ini telah menggerogoti tubuhnya, dan Ryoko ternyata merekam kata-katanya sepanjang hari di rumah sakit itu ya lur. Ini tentang dirinya dan Chan Hae. Dan dia meminta Chan Hae membuatkan kisah mereka ke dalam sebuah bentuk buku lur. Ryoko pun memberikan rekaman itu ke Chan Hae, dan Chan Hae benar-benar tak kuasa melepas kepergian Ryoko yang merupakan kekasih hatinya, gurunya, orang tuanya, dan dia juga sahabat bagi Chan Hae lur. Hidup itu memang penuh dengan lika-liku ya lur, seperti lagunya Camelia Malik. Terkadang seorang penjahat punya harta banyak, orang baik hidup dalam kemiskinan, orang pintar hanya menjadi seorang pegawai biasa, dan seorang penjilat malahan jadi bos ya lur. Itu semua hanyalah simbol kehidupan, karena dunia ini seperti katanya Om Ahmad Albar lur, panggung sandiwara. Film ini pun tamat ya lur. Ngerti tamat kan lur? Tamat itu selesai artinya lur. Tamat. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Film ini merupakan film melodramatis yang mengingatkan kita pada film serupa seperti Iris tahun 2001 yang memenangkan Oscar untuk kategori Best Actor in a Supporting Role, dan juga Still Alice pada tahun 2015 yang dibintangi Tante Gue Julianne Moore juga merupakan film pemenang Oscar untuk kategori Best Performance and Actress in a Leading Role yang diraih oleh Julianne Moore ya lur. Memiliki kisah yang hampir-hampir mirip, terlihat jelas di sini sang sutradara Jae Eun Jong menangani cerita dan karakter di film Butterfly Sleep ini dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan lur, dan itu nampak jelas dengan karakter Ryoko yang dibuat sedemikian rupa ya lur, sangat detail sekali. Untuk lu ketahui aja lur, Miho Nakayama yang memerankan Ryoko ini, dia itu bukan seorang artis peran ya lur. Dia itu lebih dikenal sebagai seorang penyanyi papan atas di Jepang. Salah satu lagu terbaiknya itu berjudul You're My Only Shining Star. Bisa lu dengar di Spotify ataupun Apple Music ya lur. Itu lagunya Miho Nakayama, dan itu lagu keren banget di Jepang ya lur, banyak digemari orang. Namun dibalik itu semua, Miho Nakayama juga telah banyak membintangi film-film papan atas di Jepang lur. Pada tahun 2020 dia membintangi film terbaiknya yang berjudul Last Letter itu lur, dan di film ini gue melihat Nakayama memberikan penampilan terbaiknya juga lur. Dia melakukan acting yang begitu bagus, karakternya sangat masuk dengan wajahnya. Peran-peran sendu seperti sosok Ryoko memang cocok banget dengan mukanya si Nakayama ini ya lur. Sementara itu aktor TV yang telah banyak membintangi TV series Korea yaitu Kim Jae-woo juga tampil maksimal di film ini lur. Namun sebagai aktor TV gue melihat dia tak sepenuhnya mampu menyaingi penampilan si Miho Nakayama, maksudnya masih nampak kekakuan di dalam aktingnya Kim ya lur. Adegan-adegan diam Kim nampak agak tidak natural sekali, beda dengan adegan-adegan diamnya si Miho Nakayama ya lur, dan itu beberapa kali dilakukannya saat berada di rumah Ryoko salah satunya lur. Dari sisi cerita gue nggak perlu komentari lur, film ini memiliki cerita yang sangat bagus, meskipun sebenarnya di pertengahan film saat kita tahu Ryoko punya penyakit, semua pasti udah bisa nebak apa endingnya. Namun cerita yang detail dan sangat teliti membuat kita nyaman menikmati alur cerita film ini lur, sangat lembut dan menyentuh sekali. Untuk pesan dari film ini, sang penulis benar-benar memberikan pesan yang mulia sekali lur. Apa itu? Entahlah, gue juga nggak tahu lur. Pesannya agar kita selalu berbuat yang terbaik di setiap sisi kehidupan kita lur. Jika tak bisa berbuat baik lewat jalan A, kita bisa melalui jalan B. Seperti Ryoko yang tak tahu bahwa dia menderita penyakit ganas dan akan segera mati, namun dia telah memberikan hal yang baik untuk Chan Hae, yang mana akan menjadi bekal hidup Chan Hae sebagai seorang penulis ya lur. Dia mengajarkan Chan Hae bagaimana menjadi penulis yang baik seperti dirinya lur. Oke lur, sampai di sini marilah kita merkicau lur, dan ciao.